Sekolah Minggu. Hai semuanya. Ketemu lagi nih sama Ci Grace dan Ci Lucy. Iya, Ci Lucy. Gimana hari Minggunya? Pasti Baik, happy baik. dong mau Happy ketemu semua. Tuhan Yesus. Iya betul ya Ci. Ya sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Gimana sikap doanya? Ya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan telah pelihara kami sampai pada detik ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka cita bahwa pada pagi hari ini kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan pada ibadah sekolah minggu kami. Walaupun masih online Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kami dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami juga siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan kami, anak-anak-Mu ini hikmat Tuhan. Agar kami ini boleh mengerti, boleh memahami Tuhan Yesus. Apa yang akan kami dengarkan dari firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk ibadah. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yeay. Ya, Ci, kayaknya kita mau nyapa Tuhan Yesus nih. Gimana kalau kita mau nyanyi halo halo hello hello. Ya, kita mau naikkan lagu ini. Halo halo hello hello. Pakai gerakan ya. Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Kita mau nyapa Tuhan Yesus lagi yuk. Halo halo. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Cuit, dubidu dam dam. Shalalala. Cuit, dubidu dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit, dudidu dam dam. Shalalala. Cuit, dudidu dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah. Haleluya. Adik-adik percaya Tuhan Yesus cinta kita semua? Pasti dong. Percaya ya, kita harus percaya. Tuhan memberikan kita kesenangan, Tuhan memberikan kita kesukaan. Jadi adik-adik gak boleh ada yang sedih lagi, gak boleh ada yang bersusah lagi. Karena Tuhan cinta kita semua. Ya sekarang adik-adik masih berdiri, adik-adik masih pakai gerakan. Kita mau dangdutan ya. Biar semuanya ceria. Kita naikkan pujian hidup tanpa Yesus seperti donat. Yo. Asik. Masih ingat ya gerakannya ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat,
seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Yuk. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Sekali lagi yuk. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar di mana? Di tengah hatinya. Ya, coba lihat hatinya. Ada lubangnya? Ya? Aduh, kayaknya harus diisi sama kasih Tuhan Yesus nih. Biar hatinya nggak berlubang, harus diisi sama firman Tuhan. Betul, Ci. Iya, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi adik-adik harus fokus dengerin firman Tuhan ya. Nggak boleh sambil bercanda, supaya hati adik-adik terisi sama firman Tuhan. Ya adik-adik boleh sambil duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Aba Bapa, ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa adik-adik. Shalom adik-adik, iya selamat hari Minggu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya harus sudah duduk manis dan juga sikap berdoanya sudah dilakukan. Yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup Tuhan, terima kasih Tuhan berkat-Mu pada pagi hari ini yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati tadi awal pujian Tuhan, dari awal Tuhan Yesus hingga sekarang pada pertengahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan lewat pujian-pujian yang sudah kami naikkan ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dan tentunya kami mau selalu bersemangat Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan saja yang berbicara Tuhan, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat pada firman pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, udah disiapin kan Alkitabnya ya adik-adik? Udah dong. Coba kalau misalkan yang belum, coba ditanyain ke mama papanya atau enggak ke cici kokonya, di mana ya Alkitabnya gitu. Oke, silahkan cici kasih waktu dulu. Nah, kalau misalkan udah ketemu, duduk manis lagi ya. Yuk, oh iya, sebelum kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, siapa yang tahu SMS? Wah, ada yang tahu nggak ya SMS itu apa? Kayaknya sekarang sih udah jarang ya orang berkomunikasi lewat SMS. Biasanya lewat WhatsApp, lewat sosial media yang lainnya ya adik-adik. Nah pasti adik-adik juga di rumah ada yang udah bisa kan menggunakan handphone, menggunakan gadget. Iya, nggak apa-apa ya adik-adik, itu suatu kemajuan teknologi, tapi kita harus menggunakannya dengan baik dan benar. Iya, nah biasanya SMS itu kan alat untuk berkomunikasi ya. Nah tapi kali ini beda adik-adik, karena SMS itu ada kepanjangannya loh, dan juga harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kepanjangan itu adalah S. S-nya itu saya, M-nya itu mengasihi, S-nya lagi adalah sesama. Jadi saya mengasihi sesama. Iya, sebelum mengasihi ke sesama tentunya pasti adik-adik juga sudah mengasihi keluarganya di rumah, mengasihi adiknya, mengasihi cicinya, mengasihi papa, mama, mengasihi kokonya juga. Ya kan adik-adik? Ya dong, itu harus. Nah, oke, kita sudah tahu apa itu SMS. Sekarang Cici ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya di Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Buat yang sudah bisa baca, bacanya yang keras ya. Terus kalau misalkan lagi beribadah bareng adiknya yang belum bisa baca, dikasih tahu, adiknya dikasih dengar gitu ya, biar adiknya juga dengerin apa yang Cici atau kokonya baca. Oke, udah ketemu semuanya? Amin. Yuk kita baca bareng-bareng Roma 12 ayat 10. Judul perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, ayat yang ke-10-nya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya adik-adik, jadi di ayat kali ini kita diajarkan untuk saling mengasihi kepada sesama. Cici yakin pasti adik-adik di rumah sudah melakukannya ini, tapi kita tidak boleh lupa, tidak boleh menghilangkan, dan mau selalu terus melakukan ini ya adik-adik. Nah, oke, Cici punya cuplikan atau punya video, jadi adik-adik tonton ya kisahnya. Nanti kalau misalkan udah ditonton, jangan langsung di
keluarin dari YouTube-nya. Belum selesai ya ibadahnya. Oke, selamat menonton. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan kelinci. Raja dan Ratu Kelinci sangat menyayangi rakyatnya. Mereka hidup berdampingan dengan bahagia. Namun, suatu hari ada wabah penyakit yang menyebabkan banyak anak kelinci meninggal, termasuk pangeran dan putri kelinci. Hanya putri bungsukannya yang selamat dalam wabah tersebut. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Sejak itu, sifat raja dan ratu kelinci berubah. Mereka tidak lagi ramah dan bahagia. Mereka tidak senang ketika melihat rakyatnya memiliki banyak anak. Puncaknya, Raja dan Ratu Kelinci mengeluarkan peraturan bahwa setiap rakyat kelinci hanya boleh memiliki satu anak. Jika ada yang memiliki lebih dari satu anak, anak yang lainnya harus diusir keluar dari kerajaan kelinci. Wah, siapa nih yang mau diusir dari tempat tinggal kita? Pasti nggak mau ya adik-adik. Peraturan ini sangat menggemparkan kerajaan kelinci, termasuk keluarga Aldo, si kelinci biru. Aldo mempunyai 2 adik. Yang pertama namanya Aldi dan yang kedua namanya Alma. Alma ini masih bayi loh. Aldo tidak menyukai adik-adiknya, terutama Aldi, karena ia harus berbagi segala sesuatu dengan Aldi. Belum lagi, Aldi sering meniru dan menginginkan apa yang Aldo miliki. Hayo, siapa yang suka mengingini mainan atau barang yang dimiliki kakak atau adiknya, adik-adik di rumah? Nah, mendengar peraturan kerajaan, Aldo berpikir, kira-kira Mama dan Papa akan mengusir siapa ya? Para orang tua kelinci bingung sekali bagaimana harus menentukan anak yang diusir. Sedangkan mereka sangat menyayangi anak-anak mereka. Akhirnya, hari yang ditentukan tiba. Hari pengusiran anak-anak kelinci. Wah, sedih sekali. Para prajurit memeriksa setiap rumah. Papa dan Mama Aldo memutuskan agar Aldo dan Aldi yang harus pergi. Karena tidak mungkin mereka mengusir Alma yang masih bayi. Aldo dan Aldi mau tidak mau harus menerima keputusan ini. Dalam hati sebenarnya Aldo merasa lega karena ada adiknya Aldi. Jika tidak, ia harus sendirian bergabung dengan anak-anak kelinci lain. Wah, sedih banget ya, kita harus berpisah dengan anggota keluarga kita yang lain. Berpisah dengan mama, berpisah dengan papa, berpisah dengan adik kita, atau bahkan berpisah dengan kakak kita di rumah. Di dalam hutan, Aldo dan Aldi berjuang untuk hidup. Mereka harus mencari makanan sendiri, menghadapi udara dingin, dan bertemu dengan binatang buas. Wow! Mereka juga harus menyesuaikan diri dengan anak kelinci lainnya, atau mereka harus berteman atau berkenalan dengan anak kelinci yang lainnya, adik-adik. Kadang-kadang mereka masih bertengkar tentang banyak hal, seperti mau makan apa, mau pergi kemana. Tetapi Aldo juga merasakan kehilangan saat Aldi sedang pergi. Aldo khawatir saat Aldi sakit. Tiba-tiba semua hal tentang Aldi menjadi penting bagi Aldo.
Sementara itu, di kerajaan kelinci, para orang tua kelinci terus berjuang agar peraturan pengusiran ini dihapuskan. Mereka mendesak raja dan ratu agar anak-anak mereka yang berada di hutan dibiarkan kembali ke kerajaan. Raja dan ratu awalnya tidak mau mendengarkan, sampai putri Kanya memohon dan menyadarkan mereka bahwa keputusan mereka itu salah. Akhirnya, raja dan ratu mau mengubah keputusan tersebut. Diumumkanlah kepada seluruh kerajaan bahwa para orang tua kerajaan kelinci boleh menjemput kembali anak-anak mereka. Seluruh rakyat kelinci bersorak-sorai, "Hore!" Segera para papa dan mama kelinci pergi ke hutan untuk mencari anak-anak yang mereka rindukan. Aldo dan Aldi pun bertemu kembali dengan Papa, Mama, dan Alma. Mereka sangat gembira. Saat pulang ke rumah, Papa dan Mama melihat betapa akrabnya Aldo dan Aldi. Mereka sekarang benar-benar saling menyayangi dan melindungi. Itu harus ya adik-adik. Iya, puji nama Tuhan. Sudah ditonton ya adik-adik bagaimana kisah keluarganya Aldo dan kisah suatu kerajaan yang mengalami penyakit ya. Gimana? Seru nggak? Maaf ya kalau misalkan gambarnya atau enggak ada kata-kata yang salah. Iya. Nah, dari cerita itu diajarkan yang tadinya Aldo tidak suka dengan adiknya, tapi karena mereka harus hidup bersama, jadinya Aldo merasakan menyayangi adiknya ya. Nah, di dalam Alkitab juga kita ada loh adik-adik kisah tentang seorang kakak yang menjaga dan melindungi adiknya. Tahu nggak siapa? Ayo kalau misalkan belum tahu, kita mau buka lagi ya di Keluaran 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Kalau misalkan udah, bilang amin lagi ya adik-adik. Ya, yuk kita baca bareng-bareng lagi. Judul perikopnya adalah Musa lahir dan diselamatkan. Ayat yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Ya itu tadi ya adik-adik, ternyata di Alkitab juga ada loh. Nah, berkat tadi kakaknya si Musa ini yang terus memperhatikan Musa dari jauh dan dia berani menghadap
ke putri Firaun untuk bertanya kan. Musa dapat diasuh, jadinya Musa dapat diasuh oleh ibunya adik-adik, dan juga dengan aman dan akhirnya menjadi seorang nabi yang besar yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Iya, itu contoh kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Dia tidak mau adiknya kenapa-napa gitu kan, jadinya dia berani untuk menghadap ke putri Firaun. Padahal Firaun ini tidak tahu kalau misalkan inangnya ini adalah sebenarnya ibu kandungnya dari Musa. Ya adik-adik, kita harus mengasihi ya, jangan marah-marahin gitu, marah-marahin adiknya terus, atau enggak juga berantem terus gitu kan, seperti yang tadi ada di video ya, suka rebutan mainan, terus juga iri hati gitu ya. Gak boleh ya adik-adik, karena kita harus mengasihi, harus menyayangi anggota keluarga kita dan juga sesama kita yang ada di luar sana, mau teman-teman atau saudara seiman ya adik-adik, ataupun ya anggota keluarga yang lainnya. Oke adik-adik, iya itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Cici yakin adik-adik semua dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah nanti kalau misalkan udah dengerin firman Tuhan, jangan lupa persembahan ya adik-adik. Ayo, masih ada kan celengannya? Pasti ada dong. Nah, karena berhubung sampai sekarang belum ibadah di gereja, jadi nggak apa-apa ya, disimpan dulu ya adik-adik di rumah masing-masing. Tapi jangan sampai hilang. Oke adik-adik, nanti dibawa ya ke gereja. Kalau misalkan udah penuh, adik-adik bisa beli celengan dulu sendiri ya, untuk ngisi lagi gitu di celengan yang baru, nanti dibawa semuanya ke gereja. Oke adik-adik, iya yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami Tuhan mau menjalankan Tuhan firman-Mu, kami mau mengasihi kepada sesama kami mau mengasihi Tuhan adik kami, cici kami, koko kami Tuhan, teman-teman kami, dan juga saudara seiman kami Tuhan yang lainnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami terus Tuhan menjadi anak yang baik, yang takut akan Engkau, dan juga yang berhikmat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kedua orang tua kami yang selalu menjaga kami Tuhan di rumah, yang selalu membimbing kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, yang walaupun Tuhan kami masih bisa belum bertemu Tuhan, tapi kiranya Engkau berkati Tuhan mereka, guru-guru kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga keluarga kami Tuhan, kiranya selalu Engkau mau menjaga kami, memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dan adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Dah.